Baik, kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Alhamdulillah, malam ini kita ketemu kembali untuk belajar bersama tasrif, saraf. Dan sekarang kita masih di fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf. Apa itu fi'il ajwaf? yang ada huruf ilat. Huruf ilatnya di tengah. Huruf ilatnya di tengah itu ya. Fi'il ajwaf adalah yang huruf ilatnya di tengah. Kemarin kita sudah belajar sama yasumu, sara, yasiru. Ustaz, saya nanya kemarin, saya nggak bikin PR karena bingung. Saya kan dapat tugas zana yazinu. Zana, jadi nunnya double Ustaz. Jadi apa dibuat sadah, saya juga bingung. Apa disidahkan apa gimana gitu? Nah, ditasdidkan saja, digabungkan duanya. Dari kata zana, yazinu. Zana yazinu. Taib. Yang bingung apa Ibu? Hunna? Ketika hunna dia kan zina ya. Zina, jadi nunnya double. Apa saya dikasih sidah atau enggak gitu? Atau mati? Oh, dikasih sidah. Begitu juga dengan nahnu ya. Nahnu. Dengan nahnu sama. Zinna gitu ya. Zinna. Jadi satu aja nunnya ya. Nunnya satu saja, tapi diberikan tasdid. Itu menunjukkan ada dua nun gitu ya. Nun yang pertama dari kata zana, yazinu, ya nun fi'il. Nun yang kedua adalah nun niswah untuk hunna. Oh, nun yang kedua nun fi'il. Iya, nun yang pertama nun fi'il, yang kedua nun niswah. Begitu juga untuk nahnu. Untuk nahnu berarti tinggal dipanjangin saja, zinna gitu. Nah, zinna gitu ya. Ini penulisannya begini ya. Adapun misalkan ada yang menulis karena nggak disebarkan tulisannya, tulisnya begini, misalkan zinnun sukun zinna gitu kan, zinna, nggak masalah nulis begini karena asalnya begini, memang begini. Kemudian kalau digabungkan itu lebih bagus lagi, lebih tepat lagi kalau digabungkan nunnya dan diberikan tasdid. Baik, ada yang kesulitan lagi? Iya, kemarin saya nggak nyerahkan PR, saya jadi bingung bagaimana cara bikinnya gitu. Apa sebaiknya saya serahkan PR lagi apa nggak usah? Ustaz, saya udah paham sih sebenarnya. Kalau mau diserahkan boleh, silakan. Mau tidak juga tidak masalah, yang penting sudah bisa. Sudah bisa, Ustaz. Nah, menyerahkan PR itu untuk melatih bicara, itu intinya. Untuk melatih bicara. Karena sorab ini bukan hanya sekedar paham. Bukan hanya sekedar paham. Paham itu dipentingkan. Benar, harus gitu ya.
Lakin selain paham juga harus melatih lidah, itu penting. Jadi tasrifan ini melatih lidah, melatih panjang pendek yang harus digunakan, yang harus dipanjangkan begitu. Nah, jadi kalau misalnya mau disebutkan silakan, sebutkan nggak masalah ya. Kalau tidak juga tidak masalah. Yang sudah paham. Baik, maaf. Ada lagi silakan pertanyaannya. Tidak ada paham ya? Nah, kalau paham kita teruskan ke fi'il nomor 3. Bentuknya adalah khafa ya khafu, ana tariknya geserkan. Khafa ya khafu, samping kiri. Khafa ya khafu. Kalau yang pertama soma yasumu, doma fi'il mudhari'nya. Kalau yang kedua sara yasiru, kasrah fi'il mudhari'nya. Sekarang yang ketiga khafa ya khafu, fi'il mudhari'nya dengan alif. Fi'il mudhari' dengan alif itu sama dengan fi'il mudhari' dengan ya. Nah, jadi nggak susah. Kalau kemarin paham, sudah ini juga paham. Baik, khafa kita tasrif khafa huwa. Kalau huma khafa sama ya. Nah, tambahannya sama, perubahannya sama. Khafu. Khafu. Nah, iya. Khafu. Khafat. Khafat. Nah, iya. Khafat sama perubahannya. Huma. Khafata. Khafata. Sahih. Khafata. Hunna. Khifna. Khifna. Nah, perhatikan di sini. Khifna. Kenapa huruf pertamanya menjadi khifna? Menjadi khi, kasrah. Kenapa? Kenapa khifna bukan khofna? Kenapa khofnya kasrah? Kan? Kalau huruf ilahnya di tengah, misalnya ya atau alif, jadi kasroh. Sahih. Karena dilihat dari fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya ya dan alif, maka fi'il madi mulai dari hunna kasrah. Kalau wawu, fi'il madi mulai dari hunna dhammah. Masih ingat itu? Nah, masih ingat? Paham? Saya sekali nggak, jadi belum paham itu. Saya sekali nggak masuk. Saya sekali nggak masuk, jadi belum paham itu penjelasan itu. Bu Yus kemarin masuk saya? Masa sih? Saya tanya Bu Yus. Bu Yus sudah mencatat belum foto yang Anda kirim di grup kemarin, pertemuan kemarin? Dari pahamnya belum? Dari catat belum tulisannya? Kemarin Bu Yus yang nanya itu, dan Anda kirim fotonya di grup. Oh iya, ini apa PDF ya Ustadz? Lah, bukan foto. Sudah dicatat belum foto itu? Lupa saya. Ada ya? Di grup. Nah, di grup kemarin ketika pertemuan Anda kirim di grup. Anda kirim lagi nih ya. Anda kirim lagi. Dan dicatat ini baik-baik ya di sini di ini aja di halaman ini bawahnya misalkan. Lihat Anda kirim lagi di grup, silakan dibuka. Maaf, tak lupa. Bintang paling bawah ya. Untuk menentukan harokat mulai dari domir hunna sampai nahnu. Lihat fi'il mudhari'. Ya. Bintang 1, bintang pertama maksudnya. Jika huruf pada fi'il mudhari' wawu, ya, maksudnya huruf illatnya wawu di tengah, maka harokat fi'il ma dimulai dari hunna dhammah. Tuh. Jadi sumna kemarin.
Bintang yang kedua nih, jika huruf pada fi'il mudhari alif atau ya, maka harakat fi'il madhi mulai dari hunna kasrah. Nah itu. Oh iya ini. Belum Catat itu, ya. Catat di sini, catat di modulnya. Di bukunya catat. Nah, jangan di buku catatan, catat di buku sorof ini di bawahnya. Tambahan-tambahan yang seperti itu catat di bukunya saja ya. Kalau ada catatan catat di buku, jangan di buku catatan, karena biasanya hilang nanti kalau udah beberapa bulan mungkin atau beberapa tahun ketika sudah tidak dipakai lagi hilang catatannya. Baik, paham ya khifna ya? Seolah Ustaz. Baik, kita teruskan. Kalau sudah paham khifna berarti mulai dari guna kasrah nih khoknya. Nah untuk anta jadi khifta. Nah, antuma Khiftuma. Antum khiftum. Anti khifti. Antuma Khiftuma. Antunna Khiftunna. Ana Khiftu. Nahnu Khifna. Apa artinya khofa ya khofu? Takut ya. Ingat ini artinya takut. Fi'il mudhari ya khafu huwa. Kalau huma Ya khafani. Hum Ya khafuna. ya khafuna biasa ya. Kemudian hiya Takhafu. huma takhafani. Kunna Ya khafna. Perhatikan, ada yang aneh di sini. Apa yang berubah? Ya khafna. Diganti ya lagi. Apa fathah lagi? Ya khafna. Gimana? Apa perbedaannya? Ya khafna. Nah, ya khafna apa di situ yang aneh? Ada yang berubah, yang ini yang harapnya jadi kasrah lagi Ustaz. Diganti. Mana yang? Ya. Jadi ada ya, pokoknya fathah. Salah fathah. Buka tutup mic-nya. Gimana? Apa yang aneh yang ada yang dikata ya khafna ini, apa yang aneh, apa yang berubah gitu? Harakatnya Ustaz. Harakat mana? Kasrah jadi fathah. Tadinya kasrah jadi fathah. Yang mana ya kasrah? Oh, dari itu hipna. Taknya diganti ya Ustaz. Tidak, kita dari atas soalnya fathah tetap. Huruf taknya diganti huruf ya. Huruf ta diganti huruf ya, itu kaidah asal. Biasa. Ya khafna. Huruf itu huruf matnya yang enggak ada alif. Itu dia. Alifnya dibuang. Nah, saya buka tutup sekarang mic-nya. Alifnya dibuang ya. Asalnya perhatikan takhafani, takha-nya panjang. Di sini hilang alifnya menjadi ya khafna. Kenapa dihilangkan alifnya? Apa kaidahnya? Karena bertemu dua sukun. Karena bertemu dua. Iya kan huruf alifnya kan sukun. Huruf mat sukun. Huruf mat bertemu sukun, matnya hilang. Saya buka tutup mic-nya biar tidak bersih. Kalau ketemu dua sukun mungkin dia dua sukun, lakin kita nggak memberikan kaidah yang seperti itu. Alif karena ketemu sukun, alifnya dibuang, nggak dibaca. Nah, itu ya. Kaidahnya adalah kalau ada mad bertemu dengan huruf sukun, maka alifnya dibuang. Nah, tapi kalau dia dua sukun, penulisannya tetap ada. Ya.
Kalau iltika usakinain ketemu dua sukun, pertemuan dua sukun, penulisannya tetap ada, nggak dibuang. Itu kayak kaidah di sini yang Anda berikan adalah kalau ada huruf mad bertemu dengan huruf sukun, maka madnya dibuang, dihilangkan, gitu ya. Dan itu kaidah dari Ana ya, dari Ana, bukan kalau misalkan nanti kalau misalkan belajar dengan guru yang lain lagi gitu ya. Karena ini adalah kaidah dari pengalaman sendiri gitu aja, bukan kaidah dari buku-buku yang lain, tidak. Baik. Kemudian kita teruskan untuk anta apa? Ustaz, kalau ada huruf apa tadi? Nah, kalau ada huruf mad, kalau ada huruf sukun sebelumnya huruf mad, madnya dibuang. Itu ada di foto yang itu masih. Oh, ada di foto itu. Iya, di foto itu paling atas lihat tulisan bahasa Indonesia paling atas tuh. Kalau ada mad atau panjang bertemu huruf sukun, madnya dibuang. Ada tuh. Itu kaidah. Dan ini kaidah salaf saja ya. Nah, kita catat baik-baik itu foto itu ya. Baik, seterusnya. Anta takhafu, antuma takhafani, antum takhafuna, biasa ya. Anti takhafina, antuma takhafani, antunna apa? Takhafna. Di sini juga apa? Ada perubahan apa? Ya, yang alifnya dibuang. Alifnya dibuang. Sahih, gitu ya. Sama dengan yakhafna, sama dengan hunna. Cuman bedanya kalau hunna depannya ya, kalau antuna depannya huruf ta. Tapi sama, kaidahnya dua-duanya sama, yaitu dihilangkan huruf alif setelah huruf kha karena setelahnya huruf fa sukun gitu. Jadi nggak berlaku alifnya, dihilangkan. Ana akhafu, nahnu nakhafu. Ada pertanyaan madi mudhari? Fil madi fil mudhari ada pertanyaan? Ustadz Afan izin bertanya untuk yang fi'il tadi hunna, kan kalau di fi'il yang saro dia menjadi yasirna ya Ustadz. Nah, kalau yang khofa kenapa nggak yakhifna Ustadz? Kan tadi kaidahnya kalau fi'il mudhari'nya alif ya maka diganti dengan kasroh. Lah, itu bukan kaidah di sini. Oh, itu hanya untuk Hunna fil madi. Nah, untuk hunna fil madi. Huruf pertamanya menjadi kasrah kalau alif dan ya, itu kaidah untuk fi'il madi dhamir hunna. Fi'il madi dhamir hunna. Kalau fi'il mudhari biasa lihat dari atas, coba lihat dari atas. Sara yasiru. Sara yasiru. Kenapa untuk hunna yasirna? Karena huruf sin sudah kasrah dari atasnya. Lihat. Asalnya yasirna. Hanya dibuang ya-nya saja menjadi yasirna. Tetap karena sinnya kasrah asalnya. Lihat asal fi'il mudhari ya. Lihat asal fi'il mudhari untuk yasiru. Sinnya ada kasrah. Alas, jangan dirubah lagi. Tapi kalau ya khafu, lihat khafa ya khafu. Kha-nya fathah, bukan kasrah. Kha-nya fathah, bukan kasrah. Jadi ya khafna, bukan ya khifna. Jadi situ nggak ada perubahan. Hanya perubahannya adalah huruf alifnya dihilangkan, itu saja. Nggak ada perubahan apa-apa. Tetap harakatnya berasal dari fi'il mudhari asalnya untuk huwa. Khair Ustaz. Iya. Salah fil madi fil mudhari, silakan yang belum paham tanyakan. Ustaz, ini kan kayak anunya sama gitu ya, wazannya sama, saro dan khofa itu kan sama. Terus ketika dia jadi fi'il mudhari, wazannya berbeda ini. Wazannya berbeda. Sama, saro kan ada alif ada alif di tengahnya. Wazan, maksudnya wazan fi'il mudhari'nya yang beda ya. Iya. Ya, fi'il mudhari'nya beda gitu. Jadi kita bingung nanti ketemu huruf lain gitu kan. Kita bawa kemana ini? Apakah ke kama yasumu atau sara yasiru atau khafa yakhafu? Oh, saya nah, paham. Berarti
Gimana cara menentukannya? Apakah ini contohnya? Misalkan contoh satu ya. Misalkan contoh satu. Baik, misalkan ada kata misalkan bala. Bala ini apakah bala ya bulu? Contohnya seperti soma ya sumu. Atau bala ya bilu, contohnya seperti sara ya siru. Atau bala ya balu, khofa ya khofu. Ini gimana menentukannya? Bingung misalnya belum tahu. Maka katanya juga solusinya apa? Kamus. Nah itu. Iya, kamus solusinya. Gitu, nggak bisa salah-salah kita. Jadi jangan semaunya gitu ya. Saya enaknya bala ya bilu saja atau bala ya bulu saja. Tidak. Bala lihat di kamus. Apa fi'il mudhari'nya? Ikut di kamus. Khalas. Maka samakan dengan ini, gitu. Paham? Paham. Gitu ya. Nah, jadi untuk fi'il pertama kali kita nggak bisa menentukan harokat semaunya, nggak. Itu sesuaikan dengan kamusnya, ya. Kalau nggak dari pembicaraan bahasa Arab, orang Arab, maka lihat kamus, gitu. Maka lihat kamus. Kalau belum tahu, seperti misalkan nih. Dahaba aja ya. Dahaba misalkan. Fi'il mudhari'nya kan tulisannya begini. Ya, dal, dan ha, dan ba. Begitu. Tapi harokatnya kita nggak tahu. Bisa jadi yadhabu, bisa jadi yadhubu, bisa jadi yadhibu. Nah, apa nih? Nah, kita jangan asal mau saja. Tidak. Lihat kamusnya. Kembali ke kamus. Apakah di kamus itu dahaba yadhubu? Dahaba yadhabu atau dahaba yadhibu. Oh, misalkan di kamus adanya adalah dahaba yadhabu. Oh, berarti cuma dahaba yadhabu, keras. Gitu. Tapi misalkan di kamus ada dua Ustaz. Di kamus ada dahaba yadhubu, ada dahaba yadhabu. Kalau ada dua seperti itu pasti artinya berbeda. Iya, lihat artinya. Iya. Lihat artinya nanti. Pasti artinya berbeda, seperti kabaro, ya. Nih, kabaro ini bisa yak buru dan bisa kabaro yak baru. Ada dua itu. Kabaro yak buru, kabaro yak baru. Maka kalau ada dua begini, ini pasti artinya lain. Ya. Kabar yang baru lain artinya, kabar yang baru lain artinya. Walaupun hurufnya sama, gitu ya. Di mana lihat artinya? Di kamus juga sama. Nanti lihat di kamus artinya ada. Gitu. Itu kalau ada dua ayat yang berbeda harokatnya saja. Seperti hasiba misalkan ya. Kalau hasiba nih dua-duanya lain. Ada hasiba yahsabu dan ada hasaba yahsibu. Nah, ini kalau ini dua-duanya harokatnya berbeda. Yang pertama ada hasiba yahsabu, ada hasaba yahsibu, dan ada juga yang ketiga hasuba yahsubu doma. Gimana nih kalau begini menentukannya? Oh, berarti pasti artinya itu lain. Antara perubahan harokat itu pasti lain artinya. Begitu. Paham? Insya Allah, Ustaz. Baik, nah. Jadi bagaimana cara menentukan? Misalkan apakah dia contohnya soma yasumu atau sara yasiru khofa yakhofu? Maka solusinya adalah lihat kamus. Nah, nggak ada lagi. Nah, tidak ada lagi. Kalau kita belum tahu, maka kembali ke kamus. Kalau tidak, silahkan tanya, misalkan guru-guru atau orang Arab, ya. Karena kita mengikuti mereka. Tapi yang lebih mudahnya, lihat aja kamus. Oh, fi'il mudhari'nya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan sampai sini. Paham ya? Baik, kalau paham, kita teruskan. Untuk fi'il madi, perubahannya khifna, hunna, dan fi'il mudhari perubahannya adalah hunna dan antunna, dibuang huruf alifnya. Sekarang isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya di sini ditulis khaifun.
Gimana menjadi khaifun? Menjadi khaifun. Nah, siapa yang bisa mengingatkan atau yang masih ingat? Kenapa jadi khaifun? Nah, kenapa isim fa'ilnya menjadi khaifun? Gimana pembahasan sebelumnya? Lupa. Nah, kayaknya harus ada ulangan ya. Jangan Ustaz, jangan. Benar Ustaz, lupa Isim soalnya. fa'il untuk fi'il ajwab, huruf ilatnya di tengah, maka wazannya fa'ilun. Sahih, nah itu ya. Ingat ya, kalau ada fi'il ajwab, ingat semua fi'il ajwab ya, di tengah huruf ilatnya, maka isim fa'ilnya adalah fa'ilun pakai hamzah. Hamzah, fa'ilun, begitu kan? Khofa, khaifun, soma, soimun, sara, sairun, nala, nailun, bata, baitun, nah, ba'a, ba'i'un, begitu. Nah, ingat? Paham? Ada pertanyaan? Silahkan. Untuk wazan isim fa'il. Jika ada huruf ilat di tengah, Fi'il ajwab. Fi'il ajwaf bila Iya, fi'il ajwaf. huruf ilatnya di tengah, maka isim fa'ilnya fa'ilun. Fa'ilun, betul. Oke, catat boleh, silahkan dicatatnya. Kalau ada fi'il ajwab, fi'il ajwab itu huruf ilatnya di tengah. Kalau ada fi'il ajwab, kalau nggak salah kemarin tulis juga ya? Iya. Tapi nggak Ustaz. buat. Iya. Gimana? Ada. Cuman ditulisnya di lembar yang satunya, jadi Satu lagi. Jadi nggak- Lupa nyari. Baik, silakan catat lagi yang belum mencatat. Kalau Untuk fi'il kalau ajwab, ada untuk fi'il ajwab saya mungkin diktekan ya biar sama tulisannya. Untuk fi'il ajwab, nah di sini maka bentuk isim fa'ilnya adalah fa'ilun gitu. Kemarin Iya, catatannya Ustaz. sahih. Ajwab kita kasih keterangan ya. Huruf ilatnya di tengah. Huruf ilatnya di tengah ya. Maka isim fa'ilnya isim fa'ilnya fa'ilun. Begini wazannya, isim fa'ilnya adalah fa'ilun hamzah. Gitu. Fa'ilun. Contoh. Ini contohnya ke atas nih. Contoh. Titik 2, misalkan kola berarti apa? fa'ilun. Qailun. Fa'ilun. Nah, sering dengar kan kola qailun misalkan begitu. Kemudian ba'a Ba'i'un. ba'i'un. I'un. Susah ngomong. Ba'i'un. Nah, untuk ba'i'un itu biasanya kita menyebutnya bae. Nah, itu sudah lumrah ya, sudah lumrah. Bukan ba'i, tapi bae. Bae tadi juga tuh. Nah, baik, contoh lain misalkan bata jadi Ba'itun. Fa'itun. nah, baitun begitu. Semuanya begitu ya, semuanya begitu. Nah, silakan coba. Sudah? Ustaz. Oke. Kalau sudah kita teruskan ke isim fa'il.
Untuk huwa berarti khaifun. Setelahnya tambahannya sama. Khaifun kalau untuk huma jadi apa? Khaifani. Untuk hum? Khaifuna. Hiya? Khaifatun. Huma? Khaifatani. Hunna? Khaifatun. Sahih. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk isim fa'il, fi'il madi, mudhari dan silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, fi'il amr. Ingat untuk fi'il amr orang ketiga dan nahi kita nggak belajar ya. Ini sama saja sebenarnya, gampang. Langsung ke fi'il amr yang orang kedua saja. Fi'il amr orang kedua caranya gampang sih. Ya, kemarin caranya gampang lagi. Gimana? Hapus awal, jazmkan akhir. Ya, dari fi'il mudhari hapus awal, jazmkan akhir. Kita lihat yang pertama untuk anta. Anta fi'il mudhari'nya takhafu. Fi'il mudhari'nya takhafu ya. Ketika kita hapus awalnya, kita hapus taknya. Dan jazmkan akhirnya jazmkan akhirnya. Cara menjazmkannya untuk anta gimana? Disukunkan. Nah, karena ini sahih akhir. Jadi disukunkan, fa-nya sukunkan. Setelah fa-nya disukunkan, maka jadi apa? Panjang kan? Panjang ya? Aslinya ya. Iya, asalnya adalah itu, nya ada alifnya. Kembali ke kaidah yang tadi, kalau ada huruf mad, setelahnya huruf sukun, maka madnya dibuang menjadi khaf. Nah, kemudian yang kedua antuma sampai antuma perempuan ya, antuma antum, anti antuma, gampang sekali. Hapus awal, jazmkan akhir. Dan cara menjazmkan akhirnya juga dihapus. Jadi dengan kata singkatnya hapus awal, hapus akhir, selesai. Lihat fi'il mudhari untuk antuma. Fi'il mudhari untuk antuma takhafani. Sekarang hapus awal, hapus akhir. Taknya di depan dihapus, nunnya di belakang dihapus. Jadi apa? Gampang. Antum takhafuna, hapus awal, hapus akhir. Tak di depan dihapus, nun di belakang dihapus. Jadi apa? Khafu. Tapi ingat catatan yang pertama kali kita belajar fi'il amr, khusus untuk antum tambah alif. Jadi khafu, ujungnya ada alifnya. Nah, untuk anti takhafina, kita hapus awal, hapus akhir. Taknya hapus, nunnya hapus. Jadi khafi. Untuk antuma takhafani, hapus awal, hapus akhir. Jadi khafa. Dan untuk antunna hanya dihapus awal saja. Hapus awalnya menjadi apa? Nah, nanya pendek, hati-hati ya. Khofna. Sahih. Paham? Baik. Fi'il nahyi gampang. Fi'il mudhari tambahin la di depan, kemudian jazmkan akhir. Dan cara menjazmkannya gampang. Untuk anta sukunkan, antuma, antum, anti, antuma, buang huruf nunnya, dan untuk antunna biarkan saja. Jadi takhafu untuk anta,
tambahin la di depan menjadi la takhof. Asalnya takhof, panjang ya, ada alifnya. Ya. Tapi alifnya dibuang karena huruf setelahnya sukun. Jadi la takhof. La takhof wa la tahzan. Tuh, ada tuh bukunya. La takhaf wa la tahzan. Apa artinya? Jangan bersedih. Jangan takut, Jangan takut dan jangan bersedih. bersedih. La takhafi wa la tahzani. Apa itu? Tidak takut dan tidak. La takhafi wa la tahzani. Apa artinya? Saya tidak takut dan tidak sedih. La khata. La takhafi wa la tahzani. Apa artinya? Janganlah kamu takut Dan janganlah kamu bersedih. Nah, jangan takut dan jangan bersedih. Cuma untuk Anti. begitu. Oh ya. Kalau yang tadi untuk anta la takhaf wa la tahzan itu anta. Kalau anti la takhafi wa la tahzani. Baik, seterusnya antuma. Ingat ya, antuma cara menjazmkannya untuk 4 tengah ini. Maksudnya 4 tengah ini antuma antum, anti antuma. Buang huruf nunnya. Jadi takhafani menjadi apa? La Takhafa. Takhafuna menjadi la takhafu. Ingat tambah alif ujungnya. Takhafina menjadi la takhafi. Takhafani menjadi la takhafa. Takhafna menjadi la takhafna. Ingat ya, untuk tunna. Ada pertanyaan sampai sini? tuhuna tetap ya nggak ada perubahan ya. Iya, untuk tetap tidak ada perubahan. Kenapa tetap tidak ada perubahan? Kenapa tetap tidak ada perubahan? Mabni, Ustaz. Nah, karena dia termasuk fi'il mabni. Jadi nunnya itu bukan nun tanda al-afal khamsah, tapi nun niswah. Nah, ada pertanyaan? Silakan, sampai sini ada pertanyaan. Ada yang mau ditanya? Enggak, Ustaz. Rasanya belum. Paham ya? Karena nunnya tadi mabni ya Ustaz. Bukan nunnya mabni, bukan. Dia termasuk fi'il mabni. Fi'il mabni. Oh, fi'il mabni. Iya. Termasuk fi'il mabni karena nyambung dengan nun niswah. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada ya, mafhum ya? Baik, kalau mafhum untuk mudha'af mungkin pekan depan saja. Ini untuk pekan depan saja ya. Ini kita ke Quran, nggak masalah. Kita ambil Quran. Surat apa ya? Kira-kiranya di Al-Qalam saja. Al-Qalam ya, nun.
Suratul Qalam. Di sini saja, nggak apa-apa. Kita lihat kata kerja. Kita mencari kata kerja. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Apakah ada kata kerja di ayat 1 itu? Yasturun. Yasturun. Dia fi'il apa untuk dhamir apa? Mudhari. Fi'il mudhari Untuk sahih. Fi'il mudhari untuk asalnya dari kata apa? Asal katanya dari kata satara yasturun. Misalkan kita belum tahu satara ya, apakah harokatnya satara fathah, kita belum tahu, nggak masalah. Yang penting kita sudah tahu hurufnya itu dari huruf sin, to, dan ro. Itu. Kalau tidak tahu harokatnya, maka buka kamus. Baik. Jadi yasturun fi'il mudhari untuk dhamir hum. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Di sini ada kata kerja. Apa kata kerjanya? Nah, udah. Tubsiru dan Apa kata kerjanya? basara basiru. Apa? Nah, kata kerjanya mana nih? Fasatu besiru, ayu besiru. Kata kerjanya yang mana? Yubsiru. Besiru kata kerja. Tubsiru juga. Nah, tu besiru dan yu besiru. Nah, itu kata kerja saya. Baik. Nah, yang pertama itu tu besiru. Tu besiru ini untuk dhamir apa? Fi'il. Domir anta. Tubsiru Dhamir apa? Yang mudhari dhamir anta. Nah, yu besiru nah. Yubsiru. Fi'il mudhari dhamir hum. Sahih. Dan ini tubsiru dan yubsirun dua-duanya satu kata kerja yang berasal dari apa? Fi'il madinya? Basoro. Sudah. Salah. Basiru. Basiru. Absara. Nah, laysa basar. Absara. Oh, besar. Perhatikan fi'il tubsiru, wazannya tufilu. Kalau tufilu af'ala. Ya, tubsiru apalah. Ya. Nah, ini wazannya tufilu. Berarti fi'il madinya af'ala. Tubsiru absara yubsiru. Nah, pun insyaallah. Pun teruskan. Bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ada kata kerja di situ? A'lamu, mungkin dia sebetulnya bukan kata kerja untuk a'lamu ini. A'lamu ini isim apa? Isim tafdil. Isim tafdil yang diambil dari kata alima. A'lamu itu lebih tahu. Baik. Nah, ada kata kerja lain? Dolla. Ini dia kata kerja. Dolla ini kata kerja. Dia fi'il apa? Fi'il madi. Huwa.
Domir Wah. huwa. Asalnya fil madhi atau enggak fil mudhari'nya mana? Yadullu. Dhalla yadillu. Oh ya, sini. Dhalla yadhi kasih yadillu. Oh ya, Baik, apakah ada kata kerja lain atau isim lain yang sesuai yang kita pelajari fil madhi, fil mudhari, isim fa'il, fil amr dan fil nahi? Ada yang berkaitan di sini? Muhtadin, Ustaz? Muhtadin, sahih. Muhtadin ini bentuk apa? Isim fa'il. Isim fa'il dari kata apa? Ibtada ya Tadi. sahih. Isim fa'ilnya muhtadin. Kalau pakai alif lam al muhtadi. Di sini muhtadin. Untuk siapa ini? Untuk siapa? Untuk Nah, untuk ya, siapa? Jama untuk hum. Dan kalau dikatakan hum, maka perempuan juga sudah masuk. Nah, Taib, ayat 8. Fala tuti'il mukadzibin. Aina kata kerjanya? Apa? Tuti', sahih. Ada Bu Tuti yang di sini? Tuti', sahih. Nah, fil apa ini? Madi. Fil madi atau fil mudhari? Fil mudhari atau fil madi? Fil mudhari atau fil madi? Saya ulangi. Fil madi atau fil mudhari? Baik, kalau gitu anak balik pertanyaannya. Fil mudhari atau fil madi? Fil mudhari. Fil mudhari. Bukan fil madi. Bukan. Kenapa bukan fil madi? Biasanya Kalau ada ta sama ya di depan. Coba kaitkan dengan surat yang kita pelajari ini. Ininya saya katanya to'a. Asal katanya to'a. Dari mana tahunya Bu Khalilah to'a? Yuti'u. Apa Bu Khalilah? Nah, Apa fil madinya Bu Khalilah? to'a. Dari mana tahunya Bu to'a? Kalau to'a ya to'u. To'a. Enggak ada to'a. Tuti'. Enggak ada, Ustaz. Fil nahi. Mana? Fil nahi latuti bukan. Latuti. Nah, ada fil nahi. Oh iya, ada walanya ya, adalah. Latuti. Ada fil nahi. Ya. Jadi walaupun misalnya jalan fil mudhari, anak kurang setuju. Dia benar dengan fil mudhari. Tapi yang kita pelajari sesuai dengan taraf itu fil nahi. Nahi adalahnya. Kenapa fil nahi? Adalah di depan. Untuk anta Di depannya. kan untuk anta ya. Tuti' untuk anta, sahih. Untuk anta. Asalnya, ini fil nahi ya. Fil nahi la tuti'. Asalnya ainnya sukun. Nah, asalnya ain sukun. Jadi la tuti'. Kita kembalikan dulu. Madi fil mudhari'nya apa? To'a. La. Bukannya to'a. To'un. La. Ta'un lagi. Apa anda ta'un?
Mentaati itu bukannya to. Yang Ustaz to'ah. Lah, toto. Lah. Oh, tadi itu Apa ya? kan yang kemarin zid. Kemarin Nah, coba apa nih? Ayo, fi'il madhi fi'il mudhari'nya. Apa itu? To'ah Ustaz. To'ah. Sahih. to'ah. Ada dua yang sahih. Itu to'ah. Ato'ah fi'il mudhari'nya. Yuti. Yuti. Nah, ada huruf ya-nya ya. Nah, Ada huruf ya-nya. Jadi ato'ah yuti artinya mentaati. Baik, asalnya tuti'u ada huruf ya-nya. Di sini kita lihat la tuti' ada huruf ya-nya setelah to? Tidak. hilang. Tidak. Kenapa tidak ada? bertemu dengan huruf sukun. Betul. Nah, karena huruf Ya, ini bertemu asalnya sukun. sukun. Itu ya, Tuti'. tadi kaidahnya. Kalau ada huruf mad bertemu dengan huruf sukun Sukun, maka mutamatnya hilang, dibuang. dibuang. Sekarang pertanyaannya, kan ini Ustaz harokat misalkan kasroh dia, bukan sukun. Jadi gimana jawabannya? Kasroh ini bukan kasroh asli, Dia menghitung tapi kasroh apa? tidak asli. Kasroh apa namanya? Apa? Mana kata dua sukun ya Ustaz? Sukun. Lihat tadi setelah sukun, maka kasroh itu namanya adalah kasroh wasl. Apa Ustaz? Kasroh wasl, kasroh untuk menyambungkan bacaan. Iya. Jadi kasroh itu bukan harokat kasroh asli punya huruf ain, bukan. Kasroh itu hanya harokat yang menyambungkan bacaan, ya. Tuh, jadi tetap huruf ainnya awalnya sukun dan ya-nya dibuang. Jadi la tuti' al-mukadzibin. Ya. Kalau disambungkan maka diberikan harokat kasroh menjadi fala tuti'il mukadzibin. Begitu. Paham? Baik. Satu lagi, al-mukadzibin. Ini apa? Bentuk apa? Sesuai dengan yang kita pelajari di sorof. Isim fa'il. Sahih. Isim fa'il dari kata kerja apa? Kazab. Kadzaba. Apa? Kadzaba. Tasdidkan ya. Kadzaba. Kemudian Yukadzibu. yukadzibu. Isim fa'ilnya? Kadziba. Isim fa'ilnya apa? Mukadzibun. Oh, asalnya mukadzibuna. Asalnya adalah mukadzibuna, ba, doma, kemudian wawu sukun. Nah, sekarang kenapa di sini menjadi mukadzibin? Nah, kita sambungkan dengan lahu. Kenapa menjadi mukadzibin? Karena mansub sebagai maf'ulun bihi. Nah, karena mukadzibin ini mansub kedudukannya. Maf'ulun bihi, ya, maf'ulun bihi dari kata tuti', fi'il fa'il tuh. Di pada tuti'il mukadzibin. Al-mukadzibin maf'ulun bihi mansub dengan Ya. ya, kenapa dengan ya? Li'annahu jama' Mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim. Baik. Apakah mansubnya dengan nun fathah itu? Enggak. Bukan ya, ingat bukan ya. Ya, ini isim jamak mudzakkar salim. Jadi mansubnya bukan dengan fathah, tapi dengan Ya. pada tuti'il mukadzibin. Apa artinya pada tuti'il mukadzibin? Oh, janganlah kamu mentaati orang-orang Jangan kau mentaati orang yang berdusta, orang-orang yang berdusta. Nah,
Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ustadz, ini kan ada dua kata-kata fala tuti'i, di bawahnya juga ada wala tutia. Nah, ini la di atas ini sama nggak dengan wala tutia di bawah? Sama. Tapi kenapa dia nggak dijazamkan ainnya di atas? Oh, kenapa ainnya bukan sukun yang di atas? Ya. Baik, nah, tadi kita jawab bahwa fala tuti'i itu asalnya adalah fala tuti' sukun. Asalnya adalah sukun. Kenapa di sini difathahkan, di sini diberikan kasrah? Karena setelahnya lihat kalimat setelahnya al-mukadzibin. Al-mukadzibin itu dimulai dengan sukun. Dalam bahasa Arab kalau ada dua sukun tuh nggak bisa dibaca. Maka salah satunya harus diberikan harakat. Jadi tuti' itu diberikan harakat kasrah karena pertemuan dua sukun. Betul. Nah, cukup ya sampai sini. Apa nih? Ada yang lupa. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.